Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad di channel Ahmad PR. Di video kali ini kita akan membuat sebuah wifi coin ya teman-teman. Tapi berbeda dengan video-video yang banyak beredar soal wifi coin, karena nanti kita akan menggunakan sebuah STB bekas ya. Jadi ini tipe STB yang saya pakai adalah STB B860H bekas IndiHome. Ini yang RAM 1 GB teman-teman gitu. Jadi nanti kita akan buat ini memanfaatkan STB bekas ini. Selain bisa digunakan untuk injek-injekan, ini juga bisa digunakan untuk wifi coin gitu teman-teman. Jadi nanti kita akan menggunakan sebuah software yang namanya Adobe Soft teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya soal Adobe Soft saya akan terangkan sedikit di video berikut ini. Oke, lanjut. Jadi beginilah tampilannya untuk software adobesoft.com. Nah, ini juga sudah tersedia untuk mata uang rupiah ataupun Indonesia. Jadi di sini sudah detail sekali ya di websitenya seperti ini. Nah, pokoknya bahasa Inggris. Nah, ini kita bisa klik di link download. Nah, ini adalah beberapa device yang saya katakan tadi yang langsung disupport oleh si Adobe Soft. Jadi ada Raspberry Pi 3 atau Raspberry Pi 4, ada Pi1, ada Pi-PC, ada Pi1 Plus, ada Pi0, ada Orange Pi R2S, ada Asus ya, ini boardnya dari Asus Tinkerboard. Ada juga di Android TV Box. Ini adalah seperti yang saya katakan tadi, ini adalah MSQ Pro. Ini juga disupport. Dan enaknya lagi untuk Adobe Soft ini juga bisa dipasang di Ubuntu server. Jadi kalau kalian menginginkan untuk skala server yang lebih besar, nanti bisa di sini. Nah, oke, sebelumnya saya akan bahas dulu. Jadi nanti si Adobe Soft ini memiliki dua tipe lisensi. Ya, betul teman-teman. Jadi nanti ini tidak gratis ya, softwarenya bukan yang open source. Jadi kita berbayar. Di sini nanti saya akan tunjukkan harganya ya. Kita akan buy license. Nah, di sini ada versi bisnis. Bisnis ini yang setahun sekali. Ada bisnis yang selamanya, lifetime ya. Jadi kalau ini setahun sekali bayar $10. Kalau yang ini $65 ini aktifnya lifetime ya, atau permanen selamanya. Jadi ada perbedaan. Jadi perbedaan yang paling mencolok adalah, jadi kalau yang versi light itu maksimal ya sampai 50 pelanggan. Seperti itu teman-teman. Berbeda dengan yang bisnis. Yang bisnis ini nanti usernya unlimited teman-teman. Terus ada sedikit tambahan dari saya. Kalau kalian nanti menginginkan untuk merakitnya menggunakan koin ya, yang versi bisnis ini kalian bisa menambahkan lebih dari satu ya. Jadi bukan lebih dari satu sih, bisa menambahkan banyak untuk koin aseptornya saja. Jadi nanti konsepnya sama seperti kalian memiliki sebuah server di rumah. Jadi nanti server wifi coinnya ada di rumah. Terus nanti yang berada di luar itu hanya koin aseptornya saja, beserta nanti untuk modem MCU-nya sama access point. Jadi servernya ada di dalam. Itu bisa banyak ya. Saya belum pernah mencoba ini kapasitas maksimalnya berapa. Tapi kemarin itu kita memasang 7 titik itu masih bisa. Jadi servernya di satu tempat. Yang di 7 titik itu hanya koin aseptor dan untuk modem MCU-nya saja. Kalau yang versi light ini dari hasil uji coba saya, ini maksimal hanya 2. Jadi hanya bisa menambahkan 2 koin ya, 2 koin aseptor saja, tidak bisa lebih dari itu karena memang ini keperuntukannya untuk light. Terus di sini untuk adminnya itu hanya 1 user yang versi light. Kalau yang versi bisnis itu unlimited. Gitu. Terus ini lagi ya teman-teman ya. Kalau yang versi bisnis ini support perangkat ARM dan X64. Jadi bisa diinstal di PC ataupun di STB. Kalau yang versi light ini
hanya support untuk ARM board saja, tidak support yang perangkat x64 seperti itu. Gitu teman-teman. Kalau yang bisnis ini dia juga sudah mendukung untuk PPPoE. Jadi kalau kalian memiliki pelanggan rumahan yang sistemnya PPPoE, bisa nanti dipakai yang versi bisnis. Karena nanti saya hanya pakai untuk voucheran saja. Rencana sih mau voucheran, terus nanti bertahap kita akan tambahkan titik koin acceptor. Dan mungkin pelanggannya nggak banyak ya, target kita paling hanya sekitar 50-an. Jadi nanti saya hanya pakai yang ini karena saya nggak butuh nanti yang namanya PPPoE kayak gitu. Terus harganya seperti ini ya. Cara pembeliannya gimana? Kalian harus bikin akun dulu. Coba ya kita bui listen, kita beli. Nah ini seperti ini. Jadi nanti pembayarannya disupport adalah bisa dengan kartu kredit ataupun PayPal. Nah ini kalian harus masukkan alamat email kalian. Jadi ini kalau dikuruskan ke rupiah berapa ya? Coba kita kuruskan ke rupiah ya teman-teman ya. IDR USD to IDR. Coba ya kita akan kuruskan ya, harganya berapa. Harganya kan tadi ini. Jadi harganya sekitar 260 ribuan per sekarang ya. Jadi harganya sekitar segitu ya, anggaplah 300 ribuan. Nanti STB nya 200 ribu. Terus kita perlu untuk SD card paling nanti yang bagus sekitar 80 ribu. Terus sama USB to LAN ya kurang lebih estimasi 650 ribu. Ya kita sudah mendapatkan perangkat yang bisa dibuat untuk WiFi coin, bisa dibuat voucheran, bisa ya, cukup terjangkau. Nanti kalau kalian mau daftar di sini saja adobesoft.com. Kalau kalian tidak memiliki rekening PayPal, saya ada 2 untuk lisensi yang belum terpakai. Jadi kemarin sisa project kemarin itu masih ada 2. Nanti kalian bisa chat ke saya, nanti nomor WA-nya kalian bisa cek di deskripsi video. Nah oke, tadi kita sudah jelaskan soal Adobe Soft itu apa sih ya. Setelah kita sudah tahu Adobe Soft itu apa, sekarang saya akan bahas jadi alat-alatnya apa saja yang kita perlukan nanti. Yang pertama tentunya sebuah STB bekas yang sudah di root atau unlock ya teman-teman ya. Ingat di video kali ini saya tidak akan membahas tentang cara root dan unlock si STB ini. Silahkan cari di YouTube, itu banyak sekali. Kalau kalian nggak mau ribet, nanti kalian bisa beli STB bekas Indihome yang sudah dijadikan OpenWRT. Itu otomatis bisa untuk diinstal Armbian. Oke, jadi alatnya 1 buah STB. Kalau bisa saran saya yang B860H versi 2 atau yang RAM 2 GB. Terus alat yang kedua, kita membutuhkan sebuah USB to LAN. Di sini saya menggunakan merek Mikuso. Kuali. Ini ya, Mikuso. Jadi mereknya Mikuso. Terus nanti kita membutuhkan sebuah SD card atau sebuah flash disk. Nah, saya sarankan agar menggunakan SD card yang bagus ya, yang kelas 10, karena nanti kita akan gunakan untuk instalasi si software WiFi coinnya. Jadi kalau saya nanti menggunakan flash disk ya, ini sama saja, pokoknya usahakan flash disknya yang bagus ya, jangan yang KW. Terus nanti kita juga perlu membeli sebuah lisensi. Nanti di sini akan saya praktekkan menggunakan lisensi yang light. Oke, jadi alatnya sudah jelas. Kita sudah jelaskan Adobe Soft itu apa, kegunaannya apa, sudah tahu. Terus alat yang kita gunakan apa. Lanjut kita akan ke tahap eksekusi di laptop. Nanti untuk cara-caranya, bahan dan cara-caranya akan saya taruh di deskripsi video ini. Silahkan disimak saja. Yuk kita langsung saja ke laptop kita, bosku. Shoes. Oke, setelah bahan kita siapkan semuanya, sekarang kita akan lanjut proses burning dulu. Terlebih dahulu sebelum kita burning, kita perlu untuk mengformatnya agar SD card-nya itu bersih ya teman-teman. Di sini saya menggunakan kapasitas yang 16 GB. Oke, setelah itu kita tutup. Lanjut kita burning. Di sini saya menggunakan software yang namanya Rufus. Oke, kita cari dulu untuk foldernya. Oke, di sini saya kasih Adobe Soft.
Nanti untuk keseluruhan bahan saya taruh di deskripsi video ini ya. Kita tunggu untuk proses burningnya sampai selesai. Ini kecepatan burning tergantung dari SD card yang kalian gunakan, tapi saya rekomendasikan gunakan yang kelas 10 supaya nanti performanya lebih maksimal. Oke, di sini video saya cut untuk mempersingkat durasi karena proses burningnya sama saja. Oke, di sini kurang sebentar lagi untuk proses dari burning file image-nya. Nanti kita akan konfigurasi sedikit sebelum kita tancapkan pada STB B860H kita. Kalau saya rekomendasikan gunakan yang RAM 2 GB ya. Karena di sini nanti saya nggak ada ya unitnya, ada yang RAM 1, jadi kita akan pakai RAM yang 1 GB dulu untuk uji coba. Ini sudah selesai, kita close. Selanjutnya kita buka ya untuk foldernya di boot. Kita buka DTP-nya, kita cari yang untuk STB B860H ataupun HG680B, itu sama menggunakan S905X P212 untuk DTP-nya. Kita salin ya. Lalu kita perlu konfigurasi di bagian ext Linux. Kita perlu edit ya dengan Notepad++. Ini kita ganti saja yang ini ya, Meson sampai DTP ini. Ini sudah diganti, kita hapus, lalu kita simpan. Ini masih ada satu konfigurasi lagi, kita kembali, kita ke bagian UENV, kita edit juga. Di sini DTP-nya menggunakan Kadas, kita akan ganti. Nanti bisa kalian sesuaikan dengan tipe STB yang kalian gunakan. Oke, di sini untuk proses setting sudah selesai ya. Kita bisa langsung menancapkan untuk SD card-nya ke STB kita. Oke, di sini SD card saya sudah menancap pada STB kita. Sekarang langkah yang kita perlu teliti lagi adalah kita harus mengetahui IP yang didapatkan oleh STB Armbian kita. Di sini karena saya tancapkan ke TP-Link WR820N, maka kita akan cek di klien sini teman-teman. Nah, kita akan lihat berapakah yang didapat. Nah, ini terkoneksi menggunakan kabel LAN dengan alamat IP 192.168.0.105. Sekarang kita akses dengan putih ya. Kita tempel. Oh, sorry ya. Kita buka dulu 192.168.0.105. Di sini kita open ya. Oke, kita accept saja. Di sini saya perbesar dulu biar gampang. Username-nya root, passwordnya 1234. Nah, di sini kita akan ganti passwordnya, current password. Jadi password bawaannya adalah 1234. Kita suruh ganti, saya akan masukkan password Ahmad PR. Passwordnya juga sama. Oke, username-nya saya akan kasih nama Ahmad. Oke, new passwordnya saya buat Ahmad PR juga. Ini sama. Oke, di sini sudah selesai. Ini kita enter aja, nggak apa-apa, nggak perlu diisi. Kalau kalian mau isi ya silahkan, nggak apa-apa. Ini sudah sesuai, kita Y, enter. Oke, maka di sini sudah selesai. Nah, yang perlu kita pastikan adalah di sini kita perlu untuk menyesuaikan waktunya. Kita akan setting ke Jakarta ya zonanya biar sesuai. Kita klik ya. Oke, di sini zonanya sudah Jakarta. Sekarang kita akan update dan upgrade ya untuk repositorinya. Di sini kita tinggal paste saja, teman-teman. Enter. Nah, seperti ini ya. Ini tergantung dari kecepatan internet kalian juga. Kayak gitu. Oke, kita menunggu dulu. Ini proses yang agak lama adalah pada saat proses untuk update dan upgrade si repositorinya. Oke, di sini video saya cut untuk mempersingkat waktu karena ini hanya proses update dan upgrade. Oke, bosku, di sini untuk update-nya ini sudah selesai ya, untuk update dan upgrade reponya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita akan eksekusi ya. Jika nanti gagal silahkan coba perintah di bawahnya.
Oke, kita enter. Kita menunggu lagi ya teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini. Untuk proses instalasinya agak sedikit ribet lah. Pokoknya kita nikmati saja. Daripada STB-nya gak kepake, bugnya banyak yang mati, ya lebih baik kita jualan wifi coin aja lah. Oke, kita tunggu ya untuk prosesnya seperti ini. Oke, di sini sudah dikonfirmasi bahwa Armbian kita disupport. Oh ya, saya sarankan ya buat teman-teman nanti kalau bisa dipakai yang RAM 2 GB aja, karena kan kita dibuat bisnis, kalau bisa ya lebih, kalau bisa yang bagus lah, apalagi untuk SD cardnya jangan yang kelas 6 ya, kalau bisa yang kelas 10 biar nanti lebih lancar. Oke, di sini sudah ya selesai. Sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, kita akan install untuk curlnya. Ini sepertinya sudah terinstall sih bawaannya, tapi kita coba saja. Sepertinya sudah. Ya, saya benar ya, jadi benar ini ternyata sudah. Oke, sekarang kita akan install yang ini, Node.js nya. Oh iya, langkah lebih baik sebelum kalian install, kalian pasangkan sekalian ya untuk USB to LAN-nya, biar nanti nggak gagal. Bukan gagal sih, nanti akan ada notif error ketika penginstalan ISC DHCP server kayak gitu sih. Tapi nggak apa-apa, nanti ketika dipasang dia akan connect kok. Ini contohnya saya tadi lupa, nanti akan saya tunjukkan peringatan filenya seperti apa atau gagalnya seperti apa. Kita tunggu prosesnya. Ya, video kali ini mungkin nanti akan cukup panjang ya. Nanti sambil kita intip untuk pemandangannya seperti apa nanti STB-nya. Rencana nanti STB-nya mau tak bongkar biar nanti ya lebih ventilasinya lebih bagus lah. Jadi akan saya bongkar nanti, kita telanjangi, terus nanti kita pasang di dalam box ya, nanti rencana seperti itu. Oke, ini prosesnya masih berjalan. Ini kalian perhatikan saja ya pada saat instalasi, kalau ada errornya kalian perhatikan. Di sini nanti sengaja saya tidak akan melakukan cut ya untuk proses ini, karena ini prosesnya penting. Nanti kalian bisa amati. Jadi ketika ada error nanti kalian biar tahu. Oke, sini sudah selesai untuk Node.js-nya. Sekarang kita akan install ini ya, ISC DHCP server. Oke. Kita paste, kita enter. Oke, langkahnya seperti ini. Oke, nah ini perangkat package yang dibutuhkan akan kita install dulu. Oh iya, di sini repositori Armbian-nya saya menggunakan dari Kartolo Data Utama Surabaya, karena lebih cepat pakai repositori lokal daripada kita menggunakan repositori bawaan dari si Armbian ini. Prosesnya lebih cepat. Makanya di sini saya menggunakan repositori lokal. Oke, di sini prosesnya sudah berjalan unpacking. Kita tunggu saja untuk prosesnya. Nah, seperti ini sambil diamati. Oh, seperti ini ya.
memang banyak sekali package-nya ya teman-teman ya. Jadi ya kita harus bersabar lah. Oke, ini sebentar lagi selesai. Ya, ini tahapnya masih panjang. Ya, pokoknya kita ikuti dengan seksama saja. Ini proses untuk penginstalan NIC-nya teman-teman. Oke, ini basisnya menggunakan ARM64 kalau STB B860H atau HG680P. Oke, nah ini nanti akan saya tunjukkan di sini ya. Di sini sedang mengkonfigurasi untuk si ISC DHCP server. Nah, ketika USB tulan kalian nggak nancep, akan terjadi valid to start SLB DHCP server. Kayak gitu. Makanya tadi kalau bisa sebelum instalasi kalian colok saja untuk USB to LAN-nya. Kayak gitu, biar nggak error sih. Walaupun nanti ini bisa menggunakan VLAN, tapi kalau lebih simple itu enaknya ya menggunakan USB to LAN. Nanti kalau mau memperbanyak titik akses point ya tinggal dicambung saja dari USB to LAN masuk ke switch hub. Switch hub nanti bisa dicabang-cabang lagi. Kalau mau disebarluaskan pakai LAN ya kita tarik kabel LAN. Kalau mau lebih jauh kita pakai fiber optik ya kita tinggal colok ke HTB, nanti HTB isi 2 apa isi 3 atau bahkan yang isi 6 FO. Wah, nanti bisa di mana-mana ini jaringannya. Oke, sekarang kita akan install dulu untuk hotspot-nya ya teman-teman ya. Kita install dulu. Enter masih. Oke. Kita tunggu dulu untuk prosesnya ini. Oke, ini proses unpacking ya. Di sini nanti saya akan pasang untuk versi yang light. Kalau kalian nanti mau nyoba yang bisnis silahkan, karena nanti ini hanya keperluannya skala kecil saja, hanya untuk voucher. Paling-paling nanti ya ada dipasang aseptor, tapi kan nggak banyak. Nah, ini kemampuannya hanya 50 user, up to 50 user. Kalau kalian menginginkan skala yang lebih besar, kalian bisa pakai yang bisnis. Ya, di sini untuk STB ini base-nya menggunakan ARM64 ya. Di sini saya sudah sediakan berbagai macam tipe. Kalau kalian mau nyoba nanti, misal ada PC nganggur mau dipakai ya bisa. Tinggal disesuaikan ini menggunakan ARM atau AMD kayak gitu. Oke, kita tunggu ini proses untuk download ya dari repositorinya si Adobe Soft. Kali ini saya menggunakan versi yang 5.1.2 yang stable. Kenapa pakai versi ini? Karena di versi ini sudah terdapat mata uang rupiah. Kalau versi sebelumnya itu malah nggak ada. Padahal dulu di versi 4 itu ada, tapi entah kenapa ketika versi 5 itu hilang, nggak tahu kenapa. Tapi ya ini kalau saya cek kemarin di WiFi Coin yang sebelumnya saya rakit, tapi saya nggak sempat di videoin, itu ada tersedia bahasa Indonesianya. Ini kita akan coba buat lagi. Nanti kalau kalian butuh lisensinya di saya ada, nanti bisa chat saya via WA atau Telegram di bawah ini. Ada 2 biji sih sisa dari project kemarin. Sebenarnya ada 3 tapi nanti yang satu mau tak pakai. Jadi nanti bisa kalau kalian mau, daripada ribet nanti soalnya pembayaran menggunakan PayPal. Kalau kalian yang punya kartu kredit mungkin ya oke sih. Oke, sekarang kita install dulu untuk Adobe Soft-nya. Oke, ini proses untuk instalasi si Adobe Soft-nya teman-teman.
Oke, sampai sini nanti masih panjang juga untuk stepnya teman-teman ya. Jadi setelah penginstalan si Adobe Soft ini, kita masih perlu untuk install database-nya juga. Ya, pokoknya dinikmati saja. Ya, tapi nanti lumayan lah kita bisa memanfaatkan CSTB ini sebagai mesin ya, port untuk WiFi koin. Mantap lah. Kalaupun nanti kalian nggak ada koin ya nggak apa-apa, nanti dipakai untuk voucheran pun bisa. Pokoknya lebih menghasilkan lah nanti. Oke, di sini kita tunggu dulu prosesnya ya. Pokoknya kalian amati saja untuk prosesnya kalau kalian ingin instalasi. Oke, kita tunggu ini proses untuk setting up Adobe Shop-nya. Oke. Nah, di sini ada error ya. Nah, di sini ada error. DB-nya error, database-nya itu error. Oke, nanti kita akan fixkan ya, teman-teman ya. Di sini ada keterangan error. Waduh, error nih. Nggak apa-apa, nanti kita akan fix ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba ya. Untuk instalasi selanjutnya ke bawah ini. Oke, sekarang kita akan buat untuk ini database-nya. Kita akan buat untuk Progress SQL akun. Oke, kita tunggu. Ini sudah selesai. Lalu perizinannya jangan lupa, karena sesuatu harus ada izinnya. Seperti kita mau bikin acara atau apa itu harus ada izinnya, lur. Asik. Oke, sekarang kita eksekusi untuk Progress SQL-nya. Oke, di sini kita tunggu. Untuk proses ini agak lama sih. Nanti lebih lama lagi ketika ini sudah selesai. Setupnya masih panjang banget teman-teman, karena ini kita bikin instalasinya manual kayak gitu. Kalau kita pakai device yang disupport memang dari Adobe itu enak, tinggal burning file yang disediakan Adobe, selesailah masalahnya. Oke, kita coba dulu ya untuk ini instalasinya. Di sini menggunakan repositori lokal lebih cepat ya. Biasanya kalau menggunakan repositori bawaan itu waduh lama banget, lurs. Kita tunggu prosesnya ini. Wah, lumayan panjang kali lebar kali tinggi lah pokoknya. Oke, bosku, kita tunggu dulu. Ini juga masih lama ya. Kenapa ini lelet? Apakah koneksiku atau dari reponya? Kita tunggu dulu. Ini masih jalan ya, 40%, 13,8 MB. Kita tunggu untuk prosesnya. Ini masih berjalan juga untuk prosesnya.
Oke, sudah selesai. Ini saatnya eksekusi. Ini dia untuk prosesnya seperti ini. Cukup panjang ya teman-teman ya untuk prosesnya, ya harap bersabar dan harap teliti pokoknya. Biar nanti tidak ada kesalahan. Pokoknya nanti kalau ada kesalahan sedikit saja ya sudah, dia nggak akan berjalan dengan maksimal kayak gitu. Pokoknya kalian ikuti aja dengan seksama sambil diperhatikan saja kayak gitu. Oke, ini masih berjalan prosesnya. Kita nanti akan lihat apakah ada error atau tidak kayak gitu. Oke, ini proses untuk pembuatan ya, config dari si progress SQL nya. Oke, di sini oke keterangannya. Oke, kita tunggu dulu untuk prosesnya. Ini lama lagi prosesnya. Ini belum lagi kita untuk update-nya nanti. Ini belum selesai ya. Jadi nanti ketika sudah selesai di sini, kita perlu untuk buat di update datanya. Nah, ini ada error ya. Down progress file log progress when log. Oke. Nanti kita akan fixkan ya teman-teman ya. Pokoknya disimak saja. Oke, start. Oke. Oke, ini sudah selesai. Sekarang saatnya kita untuk enable. Kita akan enablekan dulu si Adobe-nya. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan start Adobe-nya. Nanti setelah kita start Adobe-nya ya, kita jalankan Adobe-nya, nanti dia akan reboot si STB Armbian kita. Taunya dari mana nanti? Nanti di sini akan disconnect sendiri. Kita tunggu saja. Nah, ya seperti yang saya katakan, dia akan disconnect dengan sendirinya. Kenapa kok disconnect? Ya karena tertutup kayak gitu. Oke, kita cek di router kita apakah dia sudah booting kembali. Gini ya, 1.0.5 kita buka. Oke, ini belum ya teman-teman ya, ternyata belum. Sabar dulu karena proses booting awalnya biasanya agak lama. Pokoknya kalian stay pantau routernya aja untuk ngecek alamat IP-nya dapat berapa. Ini tetap 105. Oke, ini kayaknya belum ada perangkat juga yang connect. Ini perangkatnya belum ada yang kedetek. Oh, ini Adobe 105. Oke, ini sudah booting ya teman-teman ya. Ini adalah software dari Adobe Soft-nya. Kebaca langsung Adobe di sini tadi ya. Mana tadi? Di sinilah pokoknya. Baca Adobe, ini sistem is starting up seperti ini. Oke, seperti ini ya bosku. Nah, ini adalah tampilan dari Adobe Soft masih. Oke, sekarang kita akan login dulu ya, admin. Passwordnya 1234 kalau nggak salah. Oh salah, berarti admin ya. Sorry, admin.
Nah, ini adalah dashboard tampilan dari si Adobe Soft-nya, teman-teman. Oke, nah seperti ini. Ini kebetulan saya ada lisensinya. Gitu ya. Ini langsung terbaca device ID saya ini lisensinya ini gitu ya. Ini otomatis terlisensi. Gitu ya. Karena apa? Karena board yang saya pakai untuk praktek itu sama gitu. Jadi ini sudah terlisensi. Ini down ya. Wifi-nya off. Kenapa wifi-nya off? Karena itu tadi si B860H itu off. Sebenarnya bisa di on kan dengan cara kita mengganti kernelnya. Tapi hal ini nggak akan saya lakukan. Sekarang saya akan setting dulu ya teman-teman ya. Di sistem sini ada di bagian services. Oke. Di sini kita intip untuk menunya. Wah, seperti ini ya. Oke, sekarang aku akan coba di sini ya teman-teman, di security. Kita akan perbaiki untuk database-nya karena di sini kebetulan database-nya kita masih menggunakan SQLite. Kita akan ganti ke Progress. Ini localhost ya. Ini Adobe Soft, ini Adobe Soft. Ini apa ya? Ntar database-nya saya cek websitenya Adobe Soft ya. Adobe Soft. Sampai lupa saya, lur. Adobe Soft ini kita cek dulu ya ke websitenya si Adobe Soft Indonesia. Ya maklum lah. Karena saya kan gampang lupa. sorry bosku. Di sini kita cari yang Ubuntu ya. Download terus kita manual installation. Nah, saya ngambil source-nya dari mana? Sebenarnya dari sini. Cuma ada sedikit tak modifikasi karena ada kegagalan kayak gitu. Oke, di sini untuk tipenya ya, database-nya itu Progress. Ini sudah benar. Ini namanya localhost, port numbernya 0, Adobe Soft. Oke, di sini semuanya Adobe Soft. Oke, jadi localhost, Adobe Soft, dan Adobe Soft. Kita cek lagi. Ya, benar ini. Oke. Sekarang kita akan save change. Oke, error. Wow. Oke, ini error ya teman-teman ya. Coba saya melakukan migrasi dulu. Oke. Up to date. Oke, save change. Oke, database-nya ternyata nggak bisa diotak-atik ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba nanti apakah ada errornya. Tapi kayaknya nggak ada sih teman-teman. Oke, jadi seperti ini untuk softwarenya. Kita akan intip menunya sedikit ya, network, interface. Oke, ya ini VLAN only ya. Kenapa ini nggak muncul untuk USB tulannya? Karena tadi saya nggak nancepin kayak gitu. Jadi kita akan tancapkan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke service dulu. Di sini ada beberapa SSH, nanti ini dimatikan aja biar nggak ada hacking. Security ini sudah aman. Oke, jadi seperti inilah tampilannya ya untuk Adobe Soft-nya teman-teman ya. Di sini kebetulan ini sudah langsung terbaca teman-teman. Wih, 51 dolar. Oh iya, tadi saya lupa ya. Di sini ada kurensinya itu rupiah. Nah, ya ini udah ada rupiahnya teman-teman. Jadi enak. Nanti kalau kalian masih menggunakan trial, biasanya itu ada trial 7 hari ya teman-teman. Kalau kalian trial 7 hari itu nanti hanya bisa digunakan di satu perangkat, tidak bisa lebih kayak begitu. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini storage-nya yang dipakai. Nah, ini core-nya ini luar biasa ya. 4 core ya. 4 core ini jalan bareng 1,5 MHz. Wah, mantap ya. Jadi mungkin sekian dulu video kali ini ya. Nanti kita akan coba-coba lagi di lain kesempatan karena video ini saya yakin akan cukup panjang. Jadi nanti akan saya tes dulu, nanti sambil dicoba di video selanjutnya. Saya akan ini teman-teman. Kita akan rakit ya dengan box dan kita akan pasangkan
koin Acceptor, apakah bisa ini karena dia kan tanpa GPIO, apakah bisa? Nantikan di video selanjutnya ya. Semoga kali ini bermanfaat. Like jika kalian suka, share jika bermanfaat. Saya Ahmad pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Oh iya, saya lupa, kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gretonger Indonesia. Oh iya teman-teman, tadi kelupaan. Jadi nanti kalau kalian ada notifikasi seperti ini ya, sistem repair and upgrade, silahkan kalian start saja sampai selesai. Nanti kalau selesai kalian tinggal reboot saja.